Zamilia. Saya Ivani Suyardana. Saya Dian Amanda. Saya Putri Dwi. Saya Ini Salsabila. Saya Zalfa. Saya Nurhanisa. Saya Rekawati. Saya Christian. Saya Salsabila Ramadana. Saya Awalia Rahma. Saya Amelia Windarani. Di sini kami akan membahas materi subsistem pemberdayaan masyarakat. Happy listening! Di video kali ini kami akan membahas materi pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, pengertian subsistem pemberdayaan masyarakat. Subsistem pemberdayaan masyarakat adalah pengelolaan penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan baik perorangan, kelompok, maupun masyarakat secara tercerna, terpadu, dan berkesinambungan guna mencapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan subsistem pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan kawasan kesehatan. Materi selanjutnya adalah unsur-unsur pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, penggerak pemberdayaan, seperti pemerintah, masyarakat, dan swasta menjadi inisiator, motivator, dan fasilitator yang mempunyai kompetensi memadai dan dapat membangun komitmen dengan para pemimpin baik secara formal maupun non-formal. Yang kedua, sasaran pemberdayaan secara perorangan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, politisi, figur masyarakat, dan sebagainya. Secara berkelompok, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, maupun kelompok masyarakat. Dan masyarakat luas, serta pemerintah dan pemerintah daerah berperan sebagai agen perubahan dalam penerapan perilaku hidup sehat atau sebagai subjek pembangunan kesehatan. Adapun unsur-unsur kedua yaitu yang pertama, kegiatan hidup sehat. Kegiatan hidup sehat yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat sehingga membentuk kebiasaan dan pola hidup tumbuh dan berkembang serta melembaga dan membudaya dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, sumber daya. Potensi yang dimiliki oleh masyarakat, swasta dan pemerintah daerah meliputi dana dan media untuk terselenggaranya proses pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Materi selanjutnya yaitu prinsip. Prinsip dari pemberdayaan masyarakat yang pertama berbasis masyarakat, di mana pembangunan kesehatan berbasis pada tata nilai perorangan, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan keragaman sosial budaya, kebutuhan, permasalahan, serta potensi masyarakat atau modal sosial. Kemudian pelaku usaha memberikan bantuan nyata dalam pembangunan kesehatan masyarakat sebagai corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial. Kemudian yang kedua yaitu edukatif dan kemandirian, di mana pemberdayaan masyarakat dilakukan atas dasar untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan serta menjadi penggerak dalam pembangunan kesehatan. Kemandirian bermakna sebagai upaya kesehatan dari, oleh, dan untuk masyarakat, sehingga mampu untuk mengoptimalkan dan menggerakkan segala sumber daya setempat, serta tidak bergantung kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu bagian C, kesempatan mengemukakan pendapat dan memilih pelayanan kesehatan. Di sini, masyarakat mempunyai kesempatan untuk menerima pembaharuan, tanggap terhadap aspirasi masyarakat, dan bertanggung jawab, serta kemudahan akses informasi, mengemukakan pendapat, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesehatan diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Bagian D, kemitraan dan gotong royong. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan ada dua. Poin yang pertama, semua pelaku pembangunan kesehatan, baik itu penyelenggara maupun pengguna jasa kesehatan dan masyarakat yang dilayani, harus mampu berinteraksi dalam semangat kebersamaan, kesetaraan, dan memperoleh manfaat.
Poin yang kedua yaitu tumbuhnya rasa kepedulian, renggang rasa, solidaritas, empati, dan kepekaan masyarakat terhadap potensi dan masalah kesehatan yang akhirnya bermuara pada semangat gotong royong sesuai dengan nilai luhur bangsa. Semua itu dapat dilaksanakan apabila kebutuhan masyarakat telah terpenuhi secara wajar. Kemudian penyelenggaraan. Pertama, ada penggerakan masyarakat. Kedua, pengorganisasian dalam pemberdayaan. Ketiga, advokasi. Keempat, kemitraan. Dan kelima, peningkatan sumber daya. Nah, pertama, penggerakan masyarakat. Masyarakat berperan penting dalam pembangunan kesehatan, termasuk penelahan masalah kesehatan, perencanaan prioritas, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk mencapai kemandirian dan kesinambungan pembangunan kesehatan. Pada hakikatnya, pembangunan kesehatan ini diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan materi. Pemberdayaan masyarakat juga ditujukan guna terwujudnya penguatan upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, maupun pemulihan secara tersendiri atau terpadu. Perencanaan pemberdayaan masyarakat didasarkan pada fakta dan juga masalah kesehatan yang menjadi perhatian masyarakat setempat maupun masyarakat luas, yang mempertimbangkan potensi-potensi sumber daya dan juga nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Pemberdayaan masyarakat termasuk penggerakan masyarakat merupakan hal yang penting dalam pembangunan kesehatan. Hal ini mengingat penekanan atau fokus pembangunan kesehatan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan juga preventif. Materi selanjutnya adalah pengorganisasian dalam pemberdayaan. Sebelum membahas materi ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengorganisasian. Jadi secara sederhana, pengorganisasian merupakan proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas kecil atau membebankan tugas-tugas kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya. Artinya, pengorganisasian bisa kita katakan sebagai pembagian kerja. Dalam hal ini adalah pembagian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam pengorganisasian pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat itu dapat dilakukan melalui perorangan, kelompok, dan masyarakat luas sesuai dengan kepentingannya dan yang berhasil guna serta berdaya guna. Artinya pemberdayaan masyarakat ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan dari masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan ketatanan seperti rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan agar terwujud pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjamin kesinambungannya. Kemudian dalam melakukan pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan karakteristik dan kekhususan masyarakat seperti masyarakat di desa, kota, daerah pesisir, daerah pegunungan, dan aliran sungai. Mengapa demikian? Karena setiap daerah memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan karakteristik dan kekhususan yang ada di masyarakat, agar apa yang dibutuhkan masyarakat itu dapat terpenuhi dengan baik sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan dengan metode yang tepat, yaitu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini, serta dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang berlaku di masyarakat tersebut. Selanjutnya, pengorganisasian dalam pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam berperilaku sehat yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai saluran media dan teknik promosi kesehatan. Dalam hal ini, peranan pemerintah yakni membuka akses informasi dan dialog, menyiapkan regulasi, menyiapkan masyarakat dengan membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat.
dukungan sumber daya untuk membangun kemandirian dalam upaya kesehatan dan mendorong terbentuknya upaya kesehatan berbasis masyarakat atau biasa disebut dengan UKBM seperti Puskestren, Musola Sehat, Desa Siaga, Pemuda Siaga Peduli Bencana atau Dasipena, dan kemandirian dalam upaya kesehatan. Dalam peran masyarakat membangun kesehatan dapat dilakukan dengan cara mendirikan fasilitas pelayanan kesehatan maupun memberikan informasi kesehatan atau promosi kesehatan kepada masyarakat. Dalam kaitan ini termasuk pengembangan desa, siaga, atau bentuk-bentuk lain pada masyarakat desa atau kelurahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang advokasi. Masyarakat dapat berperan dalam melakukan advokasi kepada pemerintah dan lembaga pemerintahan lainnya seperti legislatif untuk memperoleh dukungan kebijakan dan sumber daya bagi terwujudnya pembangunan berwawasan kesehatan. Pelaksanaan advokasi dilakukan dengan dukungan informasi yang memadai, serta metode yang berhasil guna dan berdaya guna. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan memberikan kritik yang membangun bagi kepentingan seluruh masyarakat. Kemitraan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan kemitraan berbagai pihak, baik dari sektor yang terkait, lembaga legislatif, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan masyarakat agar terwujud dukungan sumber daya dan juga kebijakan dalam pembangunan kesehatan. Pembinaan dilakukan untuk kesinambungan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan dengan cara pemberian insentif, pendampingan lomba, dan kompetensi. Baik, pembahasan selanjutnya adalah peningkatan sumber daya. Dalam pemberdayaan masyarakat perlu didukung oleh pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan yang kuat, serta pembiayaan yang memadai, dan didukung pula oleh sarana dan prasarana yang berkaitan. Ketersediaan sumber daya tersebut sangat penting agar dapat terciptanya masyarakat yang berperilaku hidup sehat dan juga mandiri, termasuk pentingnya ketersediaan tenaga penggerak atau promosi kesehatan atau tenaga kesehatan yang berada di puskesmas maupun rumah sakit yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Dalam pemberdayaan masyarakat secara lebih spesifik lagi dapat didampingi oleh penggerak yang berperan sebagai fasilitator ataupun orang yang menyediakan fasilitas, dan juga sebagai komunikator atau orang yang memberikan informasi kepada masyarakat, serta dinamisator adalah orang yang dapat mempengaruhi orang lain ataupun masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat.